80% kawasan mangrove di pesisir Sulawesi Selatan itu telah hilang. Di situ kita bisa melihat perkembangan kelompok ekonomi. Kita bisa bekerja, tetapi karena kita keterbatasan dana dan sebagainya, sehingga dana ini kita mau fokuskan. Pemerintah Kabupaten Baru sekarang lagi fokus pada penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah sangat berterima kasih atas apa yang telah dilaksanakan OSPAM selama 2 tahun. Seperti biasa, bagaimanalah ibu-ibu yang ada di desa itu, kegiatannya hanya sekedar menunggu suami pulang kerja. Selama ini bersama-sama dengan OSPAM melakukan asesmen terhadap berjalannya program Gerbang P2K di Bapeda Kabupaten Takalar. Pemerintah Kanada sudah merasa bahwa ini sudah ada kemajuan-kemajuan. Indonesia dihuni lebih dari 220 juta jiwa dan lebih kurang 60% diantaranya hidup dan bermukim di sekitar wilayah pesisir. Sebagian besar dari mereka menggantungkan hidup pada sumber daya pesisir dan lautan. Sejatinya, wilayah pesisir dan laut Indonesia mempunyai kekayaan dan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Hal ini tercermin pada keberadaan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove dan terumbu karang. Namun kenyataannya, Indonesia belum mampu mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, yaitu masyarakat pesisir. Besarnya potensi wilayah pesisir seharusnya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, baik secara kultural maupun struktural. Salah satu penyebabnya adalah ekosistem sumber alam lingkungan laut yang telah mengalami degradasi sebagai akibat eksploitasi sumber daya perikanan yang tidak ramah lingkungan dan tidak terkendali. Karena adanya degradasi yang terjadi di kawasan pesisir pada waktu itu. Hingga tahun 2008, 80% kawasan mangrove di pesisir Sulawesi Selatan itu telah hilang. Dampaknya, penghidupan masyarakat, karena mereka sangat tergantung pada sumber daya pesisir, itu menjadi terancam, terutama aspek ekonomi maupun pemenuhan pangannya. Untuk menghadapi berbagai masalah yang tak kunjung reda di tengah kehidupan masyarakat pesisir, diperlukan adanya suatu integrasi dan kerjasama yang baik dari pemerintah dengan masyarakat dalam memberikan kegiatan nyata secara berkelanjutan untuk mendorong peningkatan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan. Dengan desa mandiri tadi, dengan desa penyangga mandiri tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena itu tadi, mungkin kita bisa bekerja, tetapi karena kita keterbatasan dana dan sebagainya, sehingga dana ini kita mau fokuskan. Kita mau fokuskan dalam satu desa, satu kecamatan, tetapi satu desa itu ada istilah desa. Jadi 3 desa yang betul-betul terbina. Semua instansi terkait masuk di situ, tidak ada yang tidak masuk. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ya tidak bisa saya sebut satu-satu. Yang pasti P2KP, pemberdayaan, bantuan baik secara langsung, kegiatan-kegiatan yang sifatnya, apalagi sekarang kan pemerintah Kabupaten Baru sekarang lagi fokus pada penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah juga telah membuat Pokja tentang perutamakan gender. Nah, dalam hal ini OSPAM yang telah 2 tahun berada di Kabupaten Maros, yang bergerak di bidang pesisir, yang bersentuhan langsung dengan kelompok-kelompok perempuan, pemerintah daerah sangat berterima kasih atas apa yang telah dilaksanakan OSPAM selama 2 tahun. Tentunya apa yang telah dicanangkan dalam dokumen perencanaan yang 5 tahun itu 2010-2015, diantaranya adalah peningkatan peran pemberdayaan perempuan, itu sangat sejalan dengan apa yang telah dilaksanakan OSPAM di wilayah pesisir, khususnya di 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros. Selama ini bersama-sama dengan OSPAM melakukan asesmen terhadap berjalannya program Gerbang P2K di Bapeda Kabupaten Takalar. Dan bersama-sama kami menyisir beberapa daerah yang sudah menjadi daerah binaan OSPAM dalam hal ini, dan lembaga-lembaga yang sinergi dengan mereka. Ternyata alhamdulillah pemerintah Kanada sudah merasa bahwa ini sudah ada kemajuan-kemajuan.
Sebagai salah satu upaya memberikan kontribusi pada penghidupan masyarakat wilayah pesisir, khususnya di daerah Sulawesi Selatan, Oxfam bekerja sama dengan pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk melaksanakan program Restoring Coastal Livelihood di 4 kabupaten wilayah pesisir di Sulawesi Selatan. Kemudian kita juga melakukan kegiatan untuk menguatkan kelompok ekonomi. Di situ banyak sekali perempuan rentan ataupun masyarakat rentan yang ada di 4 area proyek di Takalar, kemudian di Maros, Pangkep, dan Baru. Program RCL ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan aktivitas ekonomi pada masyarakat pesisir rentan di Sulawesi Selatan melalui pemulihan dan pemanfaatan sumber daya alam terbarui secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi lokal terhadap krisis ekonomi dan perubahan iklim. Hal ini bertujuan untuk mencapai kehidupan yang adil serta berkelanjutan bagi rumah tangga yang rentan di daerah tersebut dengan menggunakan pendekatan multi pihak serta kolaborasi terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir. RCL didesain pada tahun 2009 dan mulai diimplementasikan pada Februari 2010 dan akan berlangsung hingga Februari 2015. Saat ini kita sedang di tahun ketiga implementasi program ini. Proses restorasi bakau secara ekologis atau EMR yang sudah teruji yang akan memberdayakan masyarakat pesisir dan meningkatkan ketahanan pendapatan mereka. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh proyek RCL ini. Pada dasarnya kita ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah restorasi mangrove dengan metode EMR, di mana kita ingin mencoba untuk melakukan rehabilitasi hutan mangrove yang rusak atau terdegradasi dengan metode EMR, Ecological Mangrove Restoration. Jadi kita rehabilitation, jadi kita melakukannya dengan secara natural. Perhatian khusus diberikan kepada pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak-hak perempuan, serta peningkatan kesejahteraan mereka untuk mengembangkan potensi di wilayah pesisir dan pantai berdasarkan budaya dan kearifan lokal. Kegiatan-kegiatan khususnya perempuan di desa kami sebelum Oxfam datang, seperti biasa bagaimanalah ibu-ibu yang ada di desa itu kegiatannya hanya sekedar menunggu suami pulang kerja. Keterlibatan perempuan di setiap kegiatan itu adalah salah satu perubahan dari masyarakat yang lalu-lalu itu. Kadang-kadang kan perempuan merasa termarginalkan begitu, tidak dilibatkan dalam setiap kegiatan. Tapi dengan adanya program Oxfam ke Pulau ini, masalah kaum perempuan itu sudah mulai aktif. Akselerasi peran perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan adalah dengan memperhitungkan dan bekerja sama dengan kaum lelaki. Pada intinya, pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming dilaksanakan dengan penekanan pada asas hubungan timbal balik, proporsionalitas, kemitraan, dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki. Melalui pendekatan semacam ini, maka persoalan ketidakadilan gender dan marginalisasi perempuan diharapkan secara sistematis dapat diminimalkan. Kami sudah diajari, beberapa kelompok sudah diajari untuk pemanfaatan pekarangan dengan pertanian organik. Salah satu hasil produksi seperti ini, kangkung. Nah, pemanfaatan pekarangan yang dilakukan selama ini di Desa Lawalu hampir merata berkat dukungan dari Oxfam bersama mitra. Itu kami memproduksi teh kali-kali. Awalnya kami mengikuti sekolah lapang. Nah, setelah kami ikuti sekolah lapang ini, kami berinisiatif untuk membentuk satu kelompok di Patok Pakang. Yang dulunya kami
tidak tahu keluar untuk memasarkan produk-produk kedah kami, dan setelah dampingan dari Ospam, alhamdulillah kita sudah bisa memasarkan keluar daerah. Tujuan program RCL ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat rentan di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Saya sekarang sedang menanam sayur-sayuran untuk memanfaatkan lahan pekarangan. Di samping saya juga membuat kompos untuk sebagai pupuk daripada sayur-sayuran ini. Hasil kegiatan dari Sekolah 8 yang dibina oleh Ospam dan mitranya yaitu MED. Kami dari kelompok Berkah mengucapkan terima kasih kepada Ospam atas bantuannya berupa ternak bebek. Terima kasih kepada Ospam dan kelompok Berkah, maju terus, pantang mundur. Adapun sasaran program Restoring Coastal Livelihood adalah diprioritaskan pada perempuan pesisir, jenis dengan usaha tidak merusak lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan kelembagaan, penggalangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dan diversifikasi usaha yang berkelanjutan dan berbasis sumber daya lokal. Sampai dengan bulan Desember tahun 2012, tercatat total jumlah kelompok ekonomi binaan dari program Restoring Coastal Livelihood sebanyak 73 kelompok yang tersebar di 49 dusun, 23 desa, 13 kecamatan di 4 kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi alhamdulillah setelah 3 tahun kami dibina oleh Ospam, ibu-ibu di sini sudah berubah mindset, pola pikirnya, sudah membantu suami di dalam mencari nafkah. Dari yang dulunya tidak berpenghasilan sama sekali, ya sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Pemberdayaan kelompok rentan daerah pesisir dilakukan melalui pendampingan dan peningkatan kapasitas perempuan agar mampu mengembangkan dan meningkatkan potensi yang mereka miliki. Keterlibatan mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi ekonomi dan berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan kegiatan usaha yang dilakukan secara berkelompok. Kelompok-kelompok tersebut pada mulanya kita ajak untuk melakukan kegiatan baca tulis, ya. Kemudian dari kelompok rentan itu ada ide secara partisipatif, mereka membuat satu kelompok-kelompok ekonomi dan buat usaha-usaha produktif. Kegiatan yang lain yang cukup penting adalah adanya sekolah lapang pesisir. Di sekolah lapang pesisir ini kami bermitra dengan Mangrove Action Project dan juga dengan mitra kami dari YKL. Di situ kita memberikan ruang kepada masyarakat, terutama masyarakat rentan, untuk mengeksplorasi kira-kira penyebab permasalahan yang ada di wilayah tempat tinggal mereka, sehingga mereka bisa mencari solusi dan melakukan usaha-usaha yang lebih baik dari sisi ekologi, sosial, dan ekonomi. Program ini dapat terlaksana karena adanya kolaborasi antara Oxfam dengan Kementerian Sosial dan mitra-mitra lokal seperti Mangrove Action Projects, Yayasan Konservasi Laut, serta pemerintah daerah, dan didanai oleh Canadian International Development Agency atau SIDA. Kami juga bermitra dengan lembaga Oxfam lain, yaitu Oxfam Kanada. Dengan adanya upaya tersebut, maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, baik sosial maupun ekonomi. Selain itu, secara bersama-sama dapat menjaga lingkungan alam laut dari berbagai dampak yang dapat mengancam kelestarian.